saudaranya nenek kelas 1 ini sama baby dong. Masya Allah, nih anak soleh mami, Masya Allah, Alhamdulillah. Akhirnya ketemu juga, Masya Allah. Iya, kangen mami ya, Nek. Mama dicium-cium, iya. Iya, Masya Allah. Masya Allah, nih anak soleh mami, nih anak solehnya mami nih. Hafalnya udah sampai mana, Nak? Anak-anak Masya Allah. sampai akhir waktu terus dikasih sekaligus. Masya Allah. Yuk. Astagfirullahaladzim. Kemarin udah mendingan ya. Nanti diperbaikin lagi ya, biar lebih cantik. Insya Allah dibatasin ya gadgetnya ya, agak lama-lama ya. Iya. Mami tuh ketemu kamu udah berapa kali, Nak? Bisa dihitung jari ya? 3 kali. Ini 3 kali. Sama ini 4. 3 atau 4 kali. Sama ini 4 berarti ya. Halo, misinya ke Tani. Mesti di tengah laporan hukum yang dilayangkan kepadanya dengan dugaan perzinahan, Inara yang belum lama ini mendatangi Komnas Anak akhirnya terlihat menemui ketiga buah hatinya itu. Dalam video yang beredar di sosial media, Inara yang diduga menemui anak di apartemen Virgaun dengan didampingi dari Komnas Anak ini pun terlihat tak hanya memeluk dan menciumi ketiga anaknya, tapi juga menegaskan kalau ia baru 3-4 kali bertemu dengan sang anak. Terlebih, ia pun diduga sempat memperlihatkan wajah yang diduga seraya kesal ketika sang anak sulung yaitu Starla memegang gadget yang kemudian seraya diingatkan oleh Inara untuk pembatasan pada gadget tersebut. Meski sayangnya di tengah rasa bahagia memeluk sang anak, hal tersebut ternyata tetap membuat Inara menerima banyak rujakan dari warganet melalui kolom komentar video yang beredar tersebut. Ada yang menyebut memeluk ATM Mumilku, ada juga yang menduga kalau Inara tengah menjadikan anak sebagai tameng, hingga mengingatkan tentang fokus cancel culture. Meskipun ada juga warganet yang membela Inara, mengingat biar bagaimanapun Inara adalah ibu dari 3 anaknya. Saudaranya nenek kelas 1 ini sama baby dong. Masya Allah, nih anak soleh mami, Masya Allah, Alhamdulillah. Akhirnya ketemu juga, Masya Allah. Iya, kangen mami ya, Nek. Mama dicium-cium, iya. Iya, Masya Allah. Masya Allah, nih anak soleh mami, nih anak solehnya mami nih. Hafalnya udah sampai mana, Nak? Anak-anak Masya Allah. sampai akhir waktu terus dikasih sekaligus. Masya Allah. Yuk. Astagfirullahaladzim. Kemarin udah mendingan ya. Nanti diperbaikin lagi ya, biar lebih cantik. Masya Allah dibatasin ya gadgetnya ya, agak lama-lama ya. Iya. Mami tuh ketemu kamu udah berapa kali, Nak? Bisa dihitung jari ya? 3 kali. Ini 3 kali. Sama ini 4. 3 atau 4 kali. Sama ini 4 berarti ya. Ya, tak hanya terkait laporan hukum yang dilayangkan Mawa untuknya yang masih sengit, Besti. Tapi perihal anak hasil buah cintanya dengan Virgaun pada pernikahan sebelumnya juga diduga terus memanas. Terlebih dalam wawancaranya bersama awak media, Feby dan juga Eva Manurung, kakak dan ibu kandung Virgaun justru membantah terkait pembatasan pertemuan Inara dengan anak. Menurut Feby, bahkan Inara sudah 5 kali bertemu anaknya dan tidak keberatan jika mau nginep di apartemen Virgaun untuk bersama anak, karena Virgaun akan keluar dulu kalau Inara mau bersama anak di apartemennya. Akun-akun gosip. Oh iya, Ketemu kalau anak-anak. Inara sama anak-anak ini udah ketemu 4 atau 5 kali gitu. Jadi yang kemarin tanggal berapa? Baru banget. 13 mereka ketemu di apartemen. Di apartemen, bapaknya kan ke Bandung. Dan
Inara bebas sih mau nginep di rumah, maksudnya di apartemen sama anak-anak, Virgon nggak keberatan. Cuma mungkin Virgon kalau Inara nginep mungkin balik ke rumah dulu gitu. Yang kan nggak mungkin ya, maksudnya kalau mau makan di luar, tapi kalau misalnya ibunya mau nginep ya nggak apa-apa, cuma Virgon ke rumah gitu. Intinya nggak dibatasin lah, maksudnya kemarin kan juga ke sekolahan kan, ada di taman kan, video-videonya beredar kan gitu. Terus lebihnya ya ketemu di rumah. Artinya enggak lah, kita nggak pernah mau membatasi ataupun menghalangi pertemuan itu, enggak. Cuma namanya komunikasi juga nggak sebaik kemarin, yang mungkin ada apa ya, komunikasinya lebih diperbaiki aja sih gitu. Sebenarnya simpel sih ya masalahnya gitu, maksudnya bisa diobrolin gitu loh, masalah anak kan bisa cari win-win solution gimana yang terbaik gitu. Kemarin katanya didamping Komnas juga Kak, betul itu? Katanya sih mau ada kunjungan ke apartemen, bahwa Komnas mungkin ingin melihat langsung bagaimana keadaan, bagaimana apakah memenuhi syarat gitu, memenuhi tempatnya tuh gimana untuk anak gitu, terus mungkin penjaganya gimana, hal-hal yang diterapkan seperti apa, lebih ke ngecek aja sih gitu kelayakan untuk anak, apakah layak atau tidak gitu. Nah itu yang kemarin Inara ke apartemen itu dengan Komnas juga Kak? Aku nggak tahu ya dengan Komnasnya, Iya, tapi mungkin dia lebih dulu datang gitu. Ya mungkin berbarengan harinya iya. Tapi di situ di video yang beredar kan kalian lihatnya Inara sama anak-anak aja gitu. Tapi jadwal memang iya Komnas jadwalnya hari yang sama. Memanasnya terkait keberadaan anak yang kini ada bersama Virgon. Sementara kubu Inara menegaskan kalau hak asuh anak ada di tangan Inara sesuai keputusan MK. Memang terlihat dengan adanya dugaan argumen antara kedua kubu, di mana kuasa hukum Inara pernah menyebut terkait adanya dugaan tentang Eva Manurung yang memberikan info terkait berita hoax tentang kasus Inara yang menurutnya didapat dari pengakuan anak dalam hasil psikotes psikolog. Sementara kubu Virgon justru menyebut dibawanya anak oleh Virgon lantaran demi mengamankan mental sang anak karena Inara tengah ada kasus. Terlebih, menurut Eva Manurung, sang anak pun didampingi psikolog yang sengaja disediakan oleh Virgon agar sang anak tidak bisa dikontaminasi dengan omongan-omongan. Lalu, bagaimana Komnas Anak melihat dua argumen kedua kubu tersebut? Mengingat Virgon telah memenuhi panggilan Komnas Anak beberapa waktu lalu. Kayak gini loh, ibunya kan lagi punya masalah besar seperti ini, terus juga nggak fokus juga ya kan, terus juga buat psikis dan mental anak kan kurang bagus gitu loh. Jadi adik aku mengamankan untuk sementara waktu, mengamankan sampai situasi ini mereda ataupun lebih baik gitu loh. Nanti masalah itu kan sebenarnya bisa dibicarakan ya, tapi kalau pihak sana bilang adik aku membawa kabur ataupun menghalangi atau memaksa anak-anak untuk gimana, ya silakan saja dibuktikan. Itu biar penyidik ya nanti ya yang memang udah gitu suka menilai. Kan selesaikan dulu masalahnya. Ya, itu yang kami tangkap, kami terima adalah alasannya seperti itu, ya kan? Dianggapnya kalau perkara ini sedang lagi berjalan, berarti dugaannya adalah ibunya tidak bisa menjalankan kewajiban. Ada case yang belum selesai nih. Iya. Case ini kan tidak menghambat dia sebagai ibunya, sebagai hak asuh ibunya, tidak ada yang menghambat. Inara ini terkena kasus, tapi kan kasusnya prosesnya berjalan dan bukan berarti dia bersalah. Sebelum ada putusan pengadilan, kita kan pakai asas praduga tak bersalah di sini. Selama tidak ada putusan pengadilan yang berbentuk inkra atau putusan tetap, Ibu Inara ini tidak boleh dikatakan bersalah dan hak asuh itu masih tetap secara de facto masih tetap dipegang oleh Inara. Poin 8, berdasarkan laporan perkembangan hasil psikotes psikolog anak, pengakuan anak-anak tersebut di atas dan berita hoax dan hate speech terhadap Inara yang disampaikan oleh Ibu Eva Manurung di media, hingga saat ini jejak digital masih tersebar mengakibatkan anak-anak mengalami penurunan kondisi psikis dan kesehatan secara signifikan. Untuk menjaga mental dan psikis anak-anak, cucu-cucu mami merasa sudah perlu belum sih nih anak-anak ini didampingi psikolog? Itu kan biasanya psikolog tuh yang ngikutin selalu itu, yang agak gemuk itu psikologis. Terus yang mendamping mereka itu yang kita suruh jangan sampai terkontaminasi. Kalau nanti dibicara sama anak-anak itu kan kita bayar, itu yang bayar. Yang ikut sama dia sekarang ini
yang selain mbaknya itu psikologis. Aduh, gimana sih kalian? Sekarang makan ku bilang ku balikin lagi sama kalian. Ketika kalian melakukan hal yang seperti itu, gimana menurut kalian? Hah? Jantungan nggak kalian lihat anak kalian kayak gitu? Aduh, gila anak gue. Jadi ambil lah, kan dia juga ngomong dari SMS, dari WA. Karena lo lagi kesangkut ginian, maaf anak gue bawa dulu. Kelarin dulu urusan lu, nanti kita bicara tentang anak. Terus maksud gue udah dibawa pembantu aja, bapaknya diem-diem mau kaki, ketawa-ketawa karena nih anak gue ya gitu. Gila. Di anaknya udah remaja di jantungan, ada laki-laki lain di rumah itu, tahu kalian? Intinya bagaimana supaya anak-anak terpenuhi hak-haknya dari kasih sayang ayah dan ibu. Itu yang terpenting mungkin untuk kasus ini. Kami berusaha untuk bisa melakukan mediasi antara Ibu Inara dan Bapak Virgon, tapi saya yakin dari pembicaraan tadi tentunya ini akan menjadi momentum ya untuk supaya seluruh keluarga mungkin yang mempunyai peristiwa atau kasus yang sama nanti bisa berakhir dengan baik-baik saja. Lihat seperti itu, tapi kedepannya ada sebuah solusi kok sebetulnya yang bisa nanti jalan tengah atau disepakati. Saya yakin juga dari Ibu Inara juga saya yakin beliau maulah untuk menyepakatinya. Artinya bahwa anak nanti akan bisa berkemungkinan untuk diasuh bersama. Mungkin poinnya di situ. Saya kira kalau kita bicara manusiawi ya, ketika misalnya kita melihat atau mendengar ada potensi bahwa anak-anak kita di suatu tempat kita merasa tidak aman, pasti kita akan melakukan langkah-langkah untuk namanya anak kita ya, melakukan langkah-langkah preventif misalnya untuk itu ya. Tapi nanti saya percaya kok ini tadi dengan klarifikasi dari Bapak Virgon, kemudian keinginannya dari Ibu Inara nanti berakhir dengan baik, dengan damai lah, saya pikir itu. Dua-duanya poinnya adalah mempunyai konsen yang sama, bagaimana mereka sangat mencintai anak-anaknya ya, Ibu Inara atau Bapak Virgon, dan sangat punya kepedulian mulai dari sekolah ya, mulai dari pendidikan, mulai dari kebutuhan-kebutuhannya. Intinya sebetulnya punya niat yang sama, punya hati yang sama. Saya pikir ini juga ada pengaruh dari akses atau ada komunikasi yang tidak lancar ya. Dan itu yang ingin kita kita sampaikan nanti ke Ibu Nara, dan saya yakin sekali lagi ini akan berujung dengan baik-baik saja, dan kita anjurkan juga seperti itu. Nah Besti, kalau terkait anak, Inara terlihat lega lantaran telah kembali menemui anaknya. Sayang, hal tersebut sepertinya tak sama dengan urusan laporan hukum yang dilayangkan Mawa kepadanya atas dugaan perzinahan. Ditemui awak media, Mawa yang telah bulat untuk berpisah dengan Insanul pun menyebut kalau laporannya kini sudah naik sidik dan akan terus berlanjut. Terlebih dikatakan Mawa dalam beberapa hari ke depan ia akan kembali memenuhi panggilan kepolisian atas laporan yang ia layangkan kepada Inara dan Insan. Dan ternyata ada bukti baru juga Besti. Lalu bagaimana ya tanggapan Mawa atas rumahnya dengan Insan dulu yang dikabarkan kini telah ditempati Inara dan juga Insan? Kemarin liburan sama anak-anak, bisa diceritain apa katanya Irma ditempatin sama Insanu, benar gak sih? Sama Inara itu gimana? 5 menit aja, 5 menit. Usaha Insanu sendiri seperti apa sih sampai sekarang? Ada Kemarin liburan gimana? Pokoknya prosesnya berlanjut Kak, prosesnya berlanjut. Dekat paling 4 hari atau 3 hari lagi. Mungkin ke Polda agendanya ada surat panggilan Kakak. Ada surat panggilan. Mau ngelaporin Insanul itu? Bentar ya. Terkait apa Kak ke Polda? Yang laporan lanjutan Mawa terkait dugaan perzinahan itu mah? Dan itu masih ada lanjutannya lagi pokoknya. Oke. Ya, bakal ada bukti tambahan baru. Ada bukti tambahan baru.
Ini mau lewat nih. Ini perihal rumah lama Kak Mawa yang udah ditempatin tuh bener Kak? Yang rumah gimana tuh Kak? Udah ditempatin bareng Kak sama Insano sama Mawa Kak? Aku nggak peduli pokoknya. Kalau damai gimana Kak? Udah naik sidik. Lebih utama kan? Iya. Jika ditetapkan sebagai tersangka, ada kepuasan nggak sih untuk Kak Mawa sendiri Kak yang di Polda Kak? Duh, pelik ya Besti. Kira-kira kalau soal anak bisa mendapatkan solusi, kira-kira untuk permasalahan hukumnya dengan Mawa, apakah Inara akan bisa menyelesaikannya dengan mendapatkan perdamaian dari Mawa? Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kece lainnya. Cuma di Kata Ani Besti.